warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandria Febriana dan nomor induk mahasiswa 15200800026. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dalam BKP Motivasi Belajar. Assalamualaikum, saya Ismail, NIM 15202300018, anggota kelompok. Dalam proyek ini saya bertindak sebagai kameraman dan editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Kami ya, kelas 5 ya. Kelas 5 berapa sih nih? Masih Apa kabar semuanya? baik. Alhamdulillah nih. Perkenalkan, udah pada kenal belum nama ibu? Udah. Belum? Oke. Ini belum? Oh, belum ya? Ya udah. Nama ibu Feby. Di sini ibu akan memulai kegiatan tentang bimbingan konseling, ya. Terus begitu. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan ini. Siapa yang mau mimpin doa kira-kira? Kanan kiri. Ayo. Oke, yuk. Siapa namanya? Iya. Yuk. Gimana mimpinnya? Sebelum mulai kegiatan. Sebelum memulai kegiatan baiknya kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah udah berdoa, kita memulai kegiatan ini. Alangkah baiknya kita udah berdoa ya tadi ya. Terus, jadi di sini ibu akan melakukan kegiatan bimbingan konseling, ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Terus gitu, di sini ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Wawancara tentang apa? Bimbingan konseling. Nah, sekarang kita akan membahas yang lagi booming. Kira-kira apa ya? Boleh tentang pelajaran. Terus? Oke, nah di sini kita akan membahas tentang motivasi. Motivasi belajar itu yaitu semangat dalam belajar. Oke, nah jadi tujuannya, selain itu tujuan ibu di sini bersama kalian yaitu satu, untuk bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi, terus untuk mempererat pertemanan, terus belajar berani itu berani bukan melawan teman ya, tapi berani untuk mengungkapkan sesuatu ya. Nah, udah paham sampai di sini? Oke, nah sebelum itu ibu mau tanya nih, kalian kira-kira keberatan nggak? Ibu minta tolong kalian untuk di sini. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya. Di sela-sela kalian ada kegiatan eskul atau pulang ya, terima kasih. Nah sebelumnya kita bikin perkenalan dulu ya. Perkenalan caranya gini. Nama ibu dan nama buah kesukaan ibu. Nanti tadi dari kanan ya, sekarang dari kiri. Siapa namanya? Itu, misalnya nih, Bu Feby suka semangka. Itu nanti sebutin, Bu Feby suka semangka. Itu suka strawberry. Itu suka strawberry. Oke, terus luar dari sini lagi, Bu Feby suka semangka. Rindu suka leci. Oke, gitu ya. Oke, siap? Ready? Ya. Yuk. Ya, diulang dari awal lagi, dari Bu Feby. Dari Bu Feby ke sini muter ya. Oke, siap ya. Yuk. Bu Feby suka semangka. Rindu suka pisang. Feby suka semangka. Rindu suka pisang. Luan suka apel. Feby suka semangka. Itu suka pisang. Rindu suka leci. Bu Feby suka semangka. Rindu suka pisang. Luan suka apel. Rindu suka leci. Fatma suka jeruk. Bu Feby suka semangka. Rindu suka pisang. Luan suka apel. Rindu suka leci. Fatma suka jeruk. Aira suka mangga. Bu Feby suka semangka. Itu suka pisang.
Luan suka apel, Rino suka leci, Farma suka apa namanya? Jeruk. Dia suka strawberry, Bu Feby suka semangka, itu suka pisang, Luan suka apel, Rino suka leci, Fatma suka jeruk, Faika suka mangga. Oke, sudah kenal satu sama lain? Kira-kira itu suka apa? Pisang. Yang nanya siapa yang jawabnya? Oke, itu suka apa? Leci. Suka apa? Ada yang tahu? Suka apa? Ada yang nggak fokus. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, terus di sini kita santai aja ya, santai, relax aja, dibikin relax ya. Oke. Terus, nah sebelum mulai kegiatan ini, ibu mau bikin peraturan. Apa aja sih peraturannya? Kira-kira ya, kira-kira apa nih? Kira-kira? Jangan. Jangan berisik. Oke, nih ibu bikin peraturan di sini tidak boleh mencela. Jadi kalau ada yang mengungkapkan, nggak boleh mencela, nggak boleh membuli, didengarkan dulu pendapat temannya, ya. Itu bikin peraturan dulu nih, ya. Bikin peraturan terus, jadi itu satu lagi harus menjaga kerahasiaan, ya, menjaga kerahasiaan. Terus setelah nanti keluar dari pintu kelas, nggak boleh ada, kamu gini, kamu begini, nggak boleh. Itu sama juga membuli. Oke, yuk kita mulai ya. Ya, tadi udah perkenalan. Oke, sini kita tanya lagi. Tadi kita udah ini ya, udah bikin peraturannya tadi apa saja? Tidak boleh berbicara, tidak boleh mengungkap rahasia. Oke, tidak boleh membuli, mengejek, terus tidak boleh mengungkapkan rahasia yang kita bikin forum ini ya. Oke, udah paham ya di situ ya? Baik, terima kasih. Terus sudah siap? Yes, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena kalian juga mau ekskul ya. Yes. Nanti kalau misalnya kita selesai dan belum selesai ini kegiatannya di minggu depan ya, boleh ya? Boleh. Jadi kita tolong ya. Oke. Oke, karena Ibu Feby tanya nih, tadi tentang motivasi belajar atau semangat dalam belajar ya. Nah, menurut kalian ada yang tahu nggak itu motivasi belajar atau semangat belajar? Menurut kalian apa sih motivasi belajar atau semangat belajar? Kata-kata yang membuat orang lain lebih semangat belajar. Ya, ada lagi pendapatnya? Ada lagi? Kata-kata yang membuat orang semangat. Oke, ada lagi? Kata-kata yang membuat orang menyadar bahwa belajar itu penting. Oke, good job semuanya, keren-keren. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Oke, nanti siap-siap loh, Bu Feby tanya. Ya, oke ya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian bagaimana untuk menumbuhkan rasa semangat belajar? Yang lain. Ayo, yang lain. Bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa semangat belajar? Boleh? Bu Feby tanya satu-satu. Oke, sambil pikir ya. Di sini deh. Oke, dari sini deh, dari sini. Motivasi belajar ya. Untuk menumbuhkan rasa semangat belajar, motivasinya apa sih? Motivasi. Jadi kan gini nih, contohnya nih, dulu Bu Feby paling gak suka sama matematika. Nah, matematika tuh kan paling menyebalkan yang angka ya. Dulu waktu zaman SMA tuh, tapi jangan ditiru. Zaman SMA, zaman SMP tuh apa namanya? Setiap pelajaran matematika Bu Feby per kelas. Nah, tuh nggak banget ya, jangan ditiru ya. Nah, itu motivasinya gimana? Orang tua Bu Feby tuh melesin Bu Feby.
Terus itu guru lesnya tuh bikin games yang menarik. Nah itu untuk membimbing motivasi Bu Feby. Nah kalau menurut kalian apa? Jadi guru matematika aku Bu Eni itu pernah kasih kertas kan kayak menurut kamu apa kurangnya sama apa yang kamu suka dari matematika. Terus aku tulis di matematika aku suka gurunya, karena gurunya ceria terus. Keren itu. Jadi kalau semangat juga ya kalau misalnya gurunya itu menyampaikannya jelas, ceria, kita juga jadi semangat ya. Iya, terus kan salah satunya ada kayak kekurangan matematika aku tulis gak ada. Terus kan ada lagi tulisan apa kemauanmu di semester ini. Terus kayak gitu aku tulis aku pengen lebih banyak kerja kelompok terus sama biar sedikit matematika tahun ini benar-benar dikasih banyak. Itu yang kerja kelompok. Hasilnya gimana? Aku jadi Memuaskan? Iya. Oke. Coba dari tadi Bu Feby nih diem aja. Sekarang ayo. Hah? Nah, bagaimana tips atau trik-trik untuk menumbuhkan rasa semangat belajar? Mau berapa ya? Coba Bu, pikir dulu. Pertama Kayak versi boleh? Iya. Dulu tuh aku tuh susah buat ngerti apa yang dipelajarin. Dan itu aku pikir buat apa yang harus aku lakukan untuk gampang mengetahui apa yang sedang dipelajari. Jadi aku minta tolong adik aku untuk ngajarin aku dalam pelajaran yang aku ngerti tentang MTK. Nah sekarang aku MTK-nya udah lumayan bagus. Masya Allah. Ternyata rata-rata matematika yang sulit ya. Yuk. Relax saja, santai. Ayo, waktunya nih. Next. Oke, yuk. Aduh apa ya? Biar bikin lebih semangat belajar. Kalau aku sih kayak dibikin games gitu. Jadi kayak lebih seru gitu. Kalau nggak ada games itu kayak gimana ya, kayak gimana ini jelasnya ya. Gua kayak lebih susah banget gitu. Tapi kalau games itu jadi kayak Lebih menarik ya. Terus dari itu bikin games atau gurunya yang bikin menarik, masuk nggak pelajarannya di kamu? Masuk ya. Terima kasih. Aku belajar dari kesalahan karena waktu kelas 4 sebenarnya nilai aku kurang. Tapi aku melihat murid-murid yang lain kayak ngejar nilai gitu, terus nilainya bagus-bagus. Jadi aku juga kepengen nilainya juga bagus juga, terus masuk peringkat. Jadi udah. Oke, yang terakhir, ayo. Dengan Ibu Feby nih. Ada nggak selain matematika pelajaran masuk apa? Iya, bentar. Oke. Jadi sebutin dulunya ya. Ayo. Karena mungkin bisa berhadapannya dengan itu bahasa keseharian. Jadi mungkin aku sering video Oke, trik-triknya. Nenek bisa bantu trik-triknya untuk bisa lihat. Oke, ini kayaknya udah mulai boring ya. Kita bikin games dulu ya. Kalau misalnya pagi tetap 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam nggak ada ya. Oke ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Malam, pagi. Oke, makasih. Ya, baiklah anak-anak, kita sudah membahas topik tentang pertemanan. Belum ya? Oke, 1 jam. Oke. Ini awal
cerita tentang siapa? bukan dari aku, bukan cerita dulu. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya kan pesan motivasi kan. Nah, tentang motivasi belajar. Kadang-kadang kan anak-anak kan males tuh belajar, terutama MTK, bahasa Indonesia, pelajaran yang perlu logika lah. Oke, terus? Tapi tuh kita tuh belum nyadar bahwa ilmu tuh penting untuk kehidupan kita. Maupun ada kayak pertanyaan, matematika lah pasti nggak pernah akan dipakai untuk hidup kita. Kayaknya bisa aja maupun coding, maupun naik pesawat atau ngapain aja kita selalu perlu. Kalau pelajaran lain gimana? Kayak sejarah. Kalau sejarah itu kita cuma menghargai dan menghormati perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia. Jadi kita mempelajarinya. Kalau PAI gimana? Itu kita mempelajari PAI karena untuk mengetahui apa sih maksudnya agama kita dan kenapa Tuhan ini gitu. Kenapa bahasa-bahasa kayak bahasa asing, kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda, kenapa sih kita harus mempelajarin bahasa Arab itu untuk agama kita dan kita lebih mengerti Al-Quran. Kalau bahasa Inggris bisa saja kalau kita mau pergi keluar kota, pergi keluar negara, seperti ke negara Eropa. Jadi kita paling butuh bahasanya. Kalau bahasa Sunda gimana? Bahasa Sunda kan nggak terlalu penting. Sama aja seperti PPKN, kita menghargai tradisi-tradisi kita. Nah, itu anak-anak juga selalu bilang males-malesan kalau aku nggak mau sekolah, aku males. Orang cuman ngebuatin aku stres doang, capek. Maupun capek, tetap aja kita harus belajar karena kita tahu kalau ilmu itu penting untuk masa depan kita dan pasti akan terpakai untuk masa depan. Joko. Oke, keren banget Nasya. Oke, keren, Masya Allah, makasih semuanya. Nah tadi, baiklah anak-anak kita udah tuntas ya, udah bahas tentang topik mengenai, terus topik tentang motivasi belajar, perkenalan, terus kayaknya udah mau berakhir nih pertemuan kita. Terus, nah selanjutnya bagaimana kesan-kesan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini? Siapa dulu? Boleh singkat dan padat. Oke, yuk. Kayak butuh gitu, takut tapi aku biasa aja sih. Bawaannya aja. Oke. Jadi lebih terbuka, terus obrolannya menyenangkan gitu. Awalnya aku takut diwawancara tapi ternyata seru, jadi nggak ada benar. Oke. Ayo. Ayo dong, kesan dong. Nggak tahu. Udah dilengkapi deh. Aku sih aslinya nggak pernah menjadi narasumber dan aku biasanya yang wawancarain orang. Tapi ini pertama kali aku jadi narasumber dan senang banget aslinya. Soalnya akhirnya aku bisa mengungkapkan dan ngomong aja. Aku dari sini ngomongnya tanpa mikir dan aku suka juga gitu ini. Ngobrolnya bisa lucu juga. Ngomong sih. Seru ya, makasih ya. Selanjutnya? Oke, terus apa dulu? Ini ya? Udah? Ini bukan pertama kalinya aku diwawancara, jadi aku gak terlalu gimana banget, aku cuma senang aja dengarnya. Tapi aku pasti lega gitu rasanya karena bisa mengungkapin gitu maksudnya. Masya Allah, keren. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua yang telah ikut serta dari awal sampai akhir. Diskusi teman-teman sangat-sangat keren, sangat bagus banget Ibu sangat terharu, Masya Allah, keren. Oke, sebelum itu kita berdoa ya, yuk berdoa dimulai.
Alhamdulillahirobbil. Oke. Ibu akhiri, kurang lebih dan sebelumnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.